lebih tebal. Karena apa? Kita kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengerti saja, tapi iman didukung lagi oleh kita lebih kenal, tambah kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sama dengan kita, tidak. Abadan, hayhata, hasya wa kallah. Dalam fisik saja sudah tidak sama, jangankan lagi makomatil ubudiyahnya. Fisik, kalau kita punya urat yang begini, walaupun bagus tangannya umpamanya putih dan sebagainya, tetap uratnya kelihatan. Rasulullah tidak. Jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita yang panjang tengahnya ke Rasulullah tidak, tiga ini sama, cuma yang ini lebih panjang sedikit, jadi miring begitu. Sama tidak? Tidak. Kalau setiap manusia mempunyai dua tulang, tulang bersumsum dan tulang yang tidak bersumsum, Rasulullah tidak, tulangnya satu, tidak tulang dua. Kalau kita punya tulang centong yang di bawah ini, tulang apa ini? Kalau kita begini kan kelihatan sekali. Kalau saya nyatakan tulang centong, Rasulullah tidak punya tulang centong, rata punggungnya. Maka kekuatan Rasulullah ganda. Ini satu. Ini fisik. Kira-kira apa tidak berlebihan? Sama aja tidak kok berlebihan. Sama saja tidak. Mau berlebihan dari mana? Hidungnya Rasulullah kal alif. Pandangan Rasulullah sampai Lauhul Mahfuz. Jangan dikira melihat Rasulullah di depan ini dengan orang yang paling belakang sendiri, kelihatannya tambah kecil. Tidak, sama seperti depan. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca kitab Sa'adatul Darain, As-Salat ala Sayyidil Kaunain, Anwaril Muhammadiyah, dan banyak lagi, Duril Mandud, kitab Asy-Syifa li Qadil Iyad. Nanti kan kita lebih jauh kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Pendengaran Rasulullah sama. Al-Qalam kalau sedang menulis, guritan penanya itu Rasulullah mendengar. Dan Rasulullah itu kalau tidur memejamkan matanya, tapi hatinya tidak tidur. Itu satu. Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tapi mempunyai keistimewaan. Kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi, kaum Hijaz terutama, tingginya sampai 2 meter, 2 meter 10. Rasulullah sedang, tapi begitu berjejer berjalan dengan Rasulullah, tetap tinggi Rasulullah satu tampel. Kalau ada orang yang tingginya 170 umum umpamanya, begitu jalan sama Rasulullah tetap satu tampel tinggi Rasulullah. Yang 2 meter lebih tetap terpautnya hanya satu tampel,
yang 170 satu tampil. Baca kitabnya itu. Kalau kita bisa menggunakan sel yang ada pada otak manusia, cukup 5% jenius. Sangat cerdas. Tapi Rasulullah tidak. 100% jumlah sel yang ada di tubuh otak manusia, yang jumlahnya miliaran sesuai dengan jumlahnya bintang, Rasulullah mampu menggunakan sel-sel secara sempurna sehingga Rasulullah mampu melihat dari belakang. Kenal sama Rasulullah? Kenal dah? Melempem kalau diajak omong Rasulullah. Kenapa? Mestinya itu menjadi idola kami, kebanggaan. Itulah istimewanya. Hebatnya Rasulullah di situlah. Mampu, luar biasa. Makanya kalau ada orang belakang begini begitu, tahu Rasulullah melihat, karena sempurnanya. Ada satu hadis ketika Sayyidina Umar ditanya sama Rasulullah, "Atadri man ana ya Umar?" Kenalkah siapa aku ini sebenarnya Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, "Allah wa rasulihi a'lam." Sedakta ya Umar. Ketahuilah ya Umar, annalladzi khalaqallahu qabla kulli syai'. Ketahuilah bahwa sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan cahayaku dahulu, nurku. Menciptakan nurku dahulu. Fasajada lillahi sab'a mi'ata am, dan cahaya Nabi itu tadi sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Sujud wala fakhar. Lalu sahabat Umar ditanya lagi, "Atadri man ana ya Umar?" Allah wa rasulihi a'lam. Ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dari nurku, nurku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Terus Rasulullah melanjutkan ini hadis, wa khalaqal arsy min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan arsy dari cahayaku. Wa khalaqal kursi min nuri, dan menciptakan kursi dari nur. Tapi kursi itu makhluk, bukan untuk bertempat. Wal hayyul qayyum ad-daimul baqiyul ladzi la yamut la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bi zaman wa huwa munazzahun an musyabbahatil aqwan. Wa khalaqal jannah min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan surga dari cahaya nurku. Wa khalaqal lawhi wal qalam wa syamsya wal qamari wan nujum, dan Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan, semua dari nurku. Yang hebat terakhir ini hadis, wa khalaqa nurul ma'rifah bi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan ma'rifah yang dimasukkan setiap sanubari lubuk kita mukmin dari ma'rif, dari nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kita mendapat penghargaan dari Allah Ta'ala, dipanggil selalu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tidak ikut baginda Nabi, tidak mungkin kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa kita dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah Ta'ala menghargai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana terima kasih kita kalian ini baginda Nabi? Malu mestinya. Maka ketika Rasulullah Isra, mengapa beliau aman? Tidak kalah dengan Yunusfir, udara yang paling panas sekali. Kalau tidak, Rasulullah tenang, bahkan tidak pakai baju astronot. Tapi mengapa bintang, bulan, matahari begini semua sama Rasulullah? Karena nurnya matahari, bintang, bulan dari nurnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kalau kita melihat matahari di tengah matahari, di tengah siang hari, kebenaranmu tidak musim hujan, terang pisan. Kita lihat begini silau. Nah, sama ketika Rasulullah Isra, matahari, bintang, bulan yang silau melihat cahaya Nabi SAW. Nah, itulah subhanalladzi asra bi'abdihi, luar biasa. Rasulullah itu lautan yang tidak bertepian, mamlu bahrun min rahmatillah. Tidak perlu selawatnya kita terus, sebaliknya tidak perlu. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk membaca selawat? Supaya mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Itu diantaranya. Hebatnya. Maka Allah Ta'ala ketika ketemu kepada Sayyidina Muhammad SAW, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebatnya tidak mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad, tidak. Kebesaran Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, hebatnya bukan ayyuhan Muhammad atau assalamu alaika ya Muhammad, tidak. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, takdim yang menciptakan, menghargai ciptaannya. Lalu kita ini apa? Hah? Kita ini apa? Mau minta sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menciptakan saja tidak pernah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin. Apakah kita sudah melebihi yang menciptakan? Yang menciptakan hormat. Sampai sabdanya apa? La taj'al du'a Rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memulai ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Malu seperti sudurnya ma Allah Ta'ala. Begitu Rasulullah mendapatkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah terus sujud di hadapan Allah. Gum ya Muhammad, saya mau bangun ya Rabb, tapi saya minta dikabulkan permintaan saya. Apa permintaanku? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Usul Rasulullah dari cintanya kepada umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalimah salihin jamaah yang belum lahir, yang sudah lahir.
Sudah didoakan Rasulullah, sudah didoakan oleh para sahabat, didoakan para wali, para aulia, para ulama, didoakan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Setiap tahiyat mesti mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Luar biasa hubungan al-mu'min akhul mu'min. Bukan saling gontok-gontokan. La ilaha illallah. Ini contoh Rasulullah luar biasa. Loh. Tapi kalau Rasulullah jangankan lagi bangun tidur, begitu bangun fi yaumil qiyamah dari kuburnya sudah dijemput oleh para malaikat membawa kebesaran-kebesaran. Bidadari membawa pakaian-pakaian dari jannah. Begitu dibangunkan dari kuburnya, Rasulullah memegang lengannya Sayyidina Jibril. Kaifa ummati ya Jibril? Itu yang ditanyakan dahulu, bagaimana keberadaan umatku ya Jibril? Tidak cukup itu saja kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Kasih sayangnya ketika sakaratul maut, Rasulullah merasakan pedihnya, bertanya sama malaikat Jibril, Israel, ya Israel, demikianlah rasanya, tolong pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa permintaanmu ya Habibullah, tolong sampaikan kepada Allah, pohonkan kepada Allah. Sesakit apapun dalam sakaratul maut, seperti apapun, selapar dan dahaga apa yang terjadi dalam sakaratul maut umatku, cukup untuk aku sendiri, jangan sampai terjadi kepada umatku. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW.